izin kita akan segera membuka acara ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu para peraih nilai terbaik dalam lomba 3 Minutes Thesis atau PMT yang diselenggarakan dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-20 tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan karena oleh rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul secara virtual di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Mawar yang selama beberapa waktu ke depan akan memandu acara final lomba TMT ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami segenap panitia mengucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang terpilih sebagai 10 peserta dengan nilai terbaik di babak penyisian. Dan berikut akan saya sebutkan satu persatu 10 peserta terbaik yang berhak mengikuti putaran final hari ini. Ada Ibu Artika Taryani dari Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Ibu Siti Irmawati Aris dan Bapak Rizky Prastio dari Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian ada Ibu Rika Ayu Anjani dan Bapak Adita Surya Permana dari Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya ada Ibu Dina Rizky Ramadhani dari Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Rita Purnamasari dari Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Bapak Fajar Seto dari Kanwil DJPB Provinsi Jakarta, Bapak Iskandar dari Direktorat PPKBLU, dan Bapak Vicky Darmawan dari Kanwil DJPB Provinsi Maluku. Bapak Ibu sekalian, saat ini telah hadir bersama kita juri-juri hebat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Izinkan saya perkenalkan satu persatu, walaupun tentu saja sudah sangat kita kenal ya. Yang pertama adalah Ibu Tio Novita Evriani, PhD, yang menjabat sebagai Kasubdit Optimalisasi Kas Direktorat TKN. Yang kedua adalah Ibu Windrati Aryana Silagan, PhD. Beliau adalah Kasubdit Investasi BUMN Direktorat SMI. Dan yang berikutnya adalah Ibu Ingelia Puspita MKOM, yang menjabat sebagai Kasubdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan di Direktorat APK. Kemudian, sebelum masuk babak penjurian, saya akan membacakan tata tertib yang perlu kita taati bersama, supaya lancar dan teratur. Yang pertama, peserta diharuskan bergabung di ruang Zoom meeting pada pukul 9:15. Yang kedua, secara bergiliran, peserta akan mempresentasikan di depan Dewan Juri kajian yang sama dengan yang telah dikirimkan dan diupload di YouTube. Yang ketiga, sepanjang presentasi, peserta menampilkan satu slide paparan yang sudah kami terima tadi. Peserta bisa memulai presentasi setelah ada aba-aba mulai dari saya. Dan untuk peserta yang tidak sedang presentasi, bisa untuk menutup kameranya atau off-cam. Berikutnya, durasi peserta dalam menyampaikan presentasi adalah 3 menit sejak kata pertama diucapkan. Sehingga harap memanage waktu dengan baik, karena akan ada timekeeper yang akan mengatur waktunya. Yang keenam, setelah seluruh peserta selesai dengan memaparkan karyanya, akan ada sesi penyampaian feedback dari Dewan Juri untuk keseluruhan peserta. Yang ketujuh, Dewan Juri akan melakukan penilaian dalam beberapa aspek. Yang pertama, artikulasi dengan bobot 30%, kemudian materi presentasi 25%, kemudian alur presentasi sebesar 30%, komposisi penyajian sebesar 15%, dan yang terakhir adalah konten visual sebanyak 10%. Hasil akhir penilaian akan diumumkan secara resmi dengan nota dinas Direktur PKN. Dan yang terakhir, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Demikian tata tertib yang ditetapkan oleh panitia. Apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada ya. Demikian tata tertibnya, kemudian apabila tidak ada yang ditanyakan dan dikonfirmasi,
Maka tanpa berlama-lama, kita akan segera memulai proses penjurian ini. Untuk peserta yang pertama, kesempatan pertama adalah peserta dari Kanwil NTT atas nama Ibu Artika Taryani. Mohon untuk peserta lain untuk mematikan kameranya. Ibu Artika sudah siap? Bisa tes suaranya, Ibu? Baik, izin, apakah suara saya sudah terdengar dengan baik, Ibu? Sudah terdengar dengan baik. Siap. Oke, untuk paparan, Mas adminnya. Oh, share sendiri. Oh, mohon maaf. Sepertinya perlu untuk men-share sendiri. Bisa dipersiapkan dulu. Baik, izin Ya. untuk share screen. Iya. Izin konfirmasi, apakah bahan paparan sudah terlihat di layar? Sudah ada paparan dengan judul mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan dengan dana desa 2019 sampai 2020 di Jawa Tengah. Betul? Iya. Baik, betul. Ibu Artika sudah siap? Timekeeper sudah siap? Iya. Saya ingatkan sekali lagi, waktu akan dimulai ketika kata pertama dari Ibu Kartika setelah saya aba-aba mulai. Bisa difahami? Oke. Timekeeper siap? Baik. Untuk Ibu Artika, silahkan dimulai. Desa adalah jantung kemajuan Indonesia. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Baik, coba kita bicara by data. Menurut Kemendagri, 91% wilayah Indonesia adalah desa. Jadi, sah-sah saja bila disampaikan desa maju, Indonesia juga maju. Namun, fakta di lapangan masih banyak desa di Indonesia yang berstatus sangat tertinggal dan tertinggal. Guna mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan program SDGs Sustainable Development Goals dengan tujuan utama menghapus kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2030. Dan desa dialokasikan untuk memastikan program ini berjalan lancar. Ambil contoh di Jawa Tengah, dengan jumlah desa terbanyak 7.809 desa, tahun 2019 dana desa dialokasikan 7,89 triliun dan 2020 naik 29% di angka 8,12 triliun. Sungguh angka yang fantastis. Sekarang pertanyaannya, apakah dana desa ini benar-benar mengurangi kemiskinan dan kelaparan? Inilah yang coba kami lihat, yaitu hubungan antara pengguna dana desa dengan 3 variabel, tingkat kemiskinan, prevalensi stunting, dan indeks ketahanan pangan menggunakan uji korelasi Pearson. Kami menemukan bahwa pertama, dana desa dan tingkat kemiskinan ada hubungan positif. Semakin tinggi kemiskinan, semakin besar dana desa yang diterima. Ini sesuai dengan formula alokasi dana desa yang mempertimbangkan tingkat kemiskinan. Kedua, dana desa dan stunting tidak ada hubungan signifikan. Dana desa per kapita di Jawa Tengah terlalu kecil untuk berdampak pada stunting. Ketiga, dana desa dan ketahanan pangan ada hubungan negatif. Pandemi COVID menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. BLT desa hanya mampu mengcover pembelian makanan pokok tanpa memperhatikan kualitas dan keragaman makanan. Melihat kondisi ini, tentu pemerintah dan desa harus mengevaluasi kembali prioritas penggunaan dana desa dengan fokus pada ketahanan pangan dan stunting. Pemerintah perlu memberlakukan batas minimal penggunaan dana desa untuk kedua program tersebut. Hal ini terbukti ketika Wonosobo dan Demak berhasil menekan angka stunting di bawah rata-rata regional dengan mengalokasikan lebih dari 10% dana desanya untuk penanganan stunting. Di NTT, kami juga telah membuktikan bahwa penggunaan dana desa yang tepat dapat mempengaruhi tingkat kemajuan desa. Pada tahun 2020, dari 3.000 dana desa, ada 151 desa yang sangat tertinggal. Namun, hanya dalam 2 tahun, jumlah desa yang sangat tertinggal menurun drastis sebesar 46% menjadi hanya 81 desa. Capaian ini adalah langkah maju, namun bukan akhir perjuangan. Pada tahun 2024, kebijakan baru dana desa Irma telah diperkenalkan untuk mengatur penggunaan dana desa dengan lebih rigid. Sebagai insan treasury, kita memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dana desa, memastikan setiap rupiah berkontribusi pada kemakmuran rakyat.
Ingat, dana desa adalah uang kita dan masa depan desa adalah masa depan bangsa. Saya Artika Tariani dari Kanwil DJPB NTT. Sekian dan terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali presentasinya Ibu Artika. Saya tuh deg-degan. Oke, silahkan admin untuk diganti. Serta berikutnya adalah salah satu wakil dari Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Barat dengan Ibu Irmawati Aris. Oke, apakah sudah siap Ibu? Kita tes suaranya dulu. Ya. Sudah siap, Mbak. Oke. Kemudian kita minta share screen-nya. Apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah. Oke, presentasi dengan judul cash apa ini? Cash wakaf crowdfunding. Oke. Ibu Siti Irmawati Aris dari Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Barat. Oke. Sudah siap ya? Timekeeper sudah siap? Untuk Ibu Irmawati Aris, silakan dimulai. Yang terhormat para Dewan Juri dan hadirin sekalian yang berbahagia, mari sejenak kita kembali ke tahun 2019, mengingat betapa mengerikannya pandemi COVID-19 saat pertama kali muncul di Indonesia. Hampir seluruh lini kehidupan terkena dampak, tak terkecuali sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan saat pandemi menurun hingga 75%. Pandemi telah memberikan begitu banyak dampak negatif, namun sekaligus menciptakan peluang baru dalam pengembangan sektor pariwisata, yaitu meningkatnya minat wisatawan ke desa wisata. Faktanya, hingga tahun 2021 terdapat 7.275 desa yang berhasil dinobatkan menjadi desa wisata. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun dan mampu menjadi salah satu sektor andalan bagi pariwisata Indonesia. Namun sayangnya, dengan potensi desa wisata yang begitu besar, belum diiringi dengan sumber pembiayaan yang memadai, sehingga masih banyak desa wisata dengan fasilitas akomodasi yang jauh dari kata layak. Berbagai kebijakan pembiayaan diterapkan oleh pemerintah guna menstimulus pariwisata di desa termasuk dengan menggelontorkan dana desa. Namun nampaknya pemerintah belum menempatkan instrumen filantropi sebagai opsi pembiayaan bagi desa wisata. Pemanfaatan wakaf tunai yang didesain secara crowdfunding atau urun dana dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pembiayaan di desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara deskriptif bagaimana potensi cash wakaf crowdfunding dalam pengembangan desa wisata. Dan di dalamnya saya mencoba merumuskan strategi yang tepat bagi desa wisata untuk mendukung perekonomian nasional. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh desa wisata dibiayai oleh wakaf? Hasil literatur review menunjukkan bahwa mekanisme wakaf tunai dapat menjadi alternatif pembiayaan yang tepat. Mengingat pemanfaatan wakaf tunai boleh digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Sistem pembiayaan ini dimulai dari para donatur menyetorkan sejumlah dana wakaf pada platform crowdfunding. Para donatur dapat memilih program mana yang akan mereka danai. Kemudian pengelola dana wakaf melalui platform tersebut akan melaporkan progres setiap program yang telah dibiayai oleh wakaf. Upaya ini menjadi penting bagi pemerintah untuk menata kembali sektor pariwisata di Indonesia tanpa perlu memberatkan fiskal dan keuangan negara. Konsep pembiayaan ini bukan hanya impian belaka. Cash wakaf crowdfunding sudah diuji cobakan di berbagai desa wisata di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi seluruh stakeholder untuk melakukan identifikasi dan pemetaan desa mana saja yang dapat dikembangkan melalui sistem cash wakaf crowdfunding. Saya yakin dan percaya bahwa strategi pengelolaan wakaf tunai dalam pengembangan desa wisata mampu menjadi solusi dan sebagai penggerak perekonomian nasional secara jangka panjang. Saya Siti Irmawati Aris dari Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Irmawati. Berikutnya salah satu wakil dari Sulawesi Barat yaitu ada Bapak Rizky Prasetyo. Silakan untuk bersiap Bapak Rizky. Iya. Kita tes suaranya dulu Pak Rizky. Halo Mbak. Halo. Oke, sudah dengar ya?
Sudah. Oke. Market reaction into stock split announcement ini ya. Ya. Oke. Sudah siap semuanya? Untuk peserta dapat dilihat timernya di atas, di sebelah atas. Terlihat biasanya kalau sudah mulai. Nanti akan kita set. Oke, sudah siap? Untuk Siap. Bapak Rizky, silahkan. Good morning, everyone. When we talk about stock investment, some people think that it is based on luck, but that is wrong. It is the combination of skill and knowledge that truly creates our success in stock investment, such as our skill in analyzing the company's actions. And one of the company's actions is the announcement of a stock split, where a company divides its current shares into smaller units and lower their price accordingly to make it more affordable for investors. It might seem like a simple accounting change, but apparently some of these announcements are followed by stock price increase, such as what happened to the share price of Google, Apple, and Amazon. Using the event study analysis, I investigated stock split announcements from 104 companies in the New York Stock Exchange during 2010 to 2019. And as seen on the table 1, there's significant market reaction to stock split announcements, which is reflected by the existence of the positive average of normal returns of 1.19% on the announcement day or day 0 and 0.56% on the day after or day +1. And the graph also shows that there's significant jump of the stock price on the announcement day. Furthermore, using cross-sectional regressions, I tried to test two hypotheses, the attention and the signaling hypothesis. And as seen on table 2, I found that the size of firms which announce the stock split is negatively correlated with the abnormal returns, which means that smaller firms create more stock price increase compared to the bigger firms. And this supports the attention theory that smaller firms use the stock split to draw the attention of public to revalue their stock price. However, there's no finding to support the signaling hypothesis. So, in conclusion, there's significant market reaction to stock split announcements, which is reflected by the stock price increase on the announcement day and the day after. Also, stock split announcements from smaller firms create more stock price increase. So keep this in mind next time you want to invest your money on stock market. But disclaimer, this is not a financial advice and you should consider about the risk before putting your money on stock market. I am Rizky Prastio from Kanwil DJPB Sulawesi Barat. Thank you for watching and happy investing. Terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya kita bergeser dari Sulawesi ke Kalimantan. Kesempatan pertama dari Kalimantan Utara kita berikan untuk Ibu Rika Ayu. Apakah sudah bersiap Ibu Rika Ayu? Kita tes suaranya dulu ya. Izin, suara saya sudah masuk? Sudah oke. Silahkan untuk paparannya. Ditampilkan. Untuk share screen-nya juga sudah masuk? Sudah. Di dua gambar ini ya. Performa kualitas kinerja, betul? Ya. Oke. Baik, timekeeper sudah siap? Oke. Baik, karena sudah siap, mari untuk Ibu Rika, silahkan dimulai. Di hari Senin pagi yang cerah, harusnya kita memulai hari dengan indah. Tapi kenapa malah gelisah? Ya, karena sudah terbayang padatnya beban kerja seminggu ke depan atau bahkan sebulan ke depan. Hadirin sekalian, dengan perkembangan modernisasi yang bisa menembus ruang dan waktu, seringkali membuat batas antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi menjadi samar. Bukan lagi 9 to 5, melainkan 9 to 9 atau bahkan lebih dari itu. Beban kerja yang berlebihan dapat membuat pegawai burnout, terlebih lagi kurang mendapat apresiasi dari lingkungan kerja. Fakta inilah yang menimbulkan aksi quiet quitting. Pegawai yang mengalami quiet quitting akan bekerja seadanya dan tidak lagi memberikan nilai ekstra terhadap apa yang dikerjakan. Seperti yang saya tampilkan pada slide, hal ini tentunya berbahaya sekali
karena perilaku quiet quitting perlahan akan merusak performa kualitas kinerja organisasi. Sejalan dengan itu, dalam Global Workplace Report dinyatakan bahwa 59% pekerja mengalami quiet quitting. Fenomena ini membuat saya penasaran. Kira-kira seberapa besar ya potensinya di DJPB? Maka penelitian saya berusaha menganalisis dan menghadirkan tools kuantitatif untuk mengukur fenomena tersebut. Ini merupakan hal yang baru sekaligus unik. Bagaimana tidak, fenomena quiet quitting yang pada umumnya diukur dengan hal-hal kualitatif, kami coba mensimulasikannya secara kuantitatif dengan menggunakan machine learning berupa Google Colabs Coding. Dengan model Decision Tree Classifier, hadirlah variabel analisis beban kerja atau ABK dan hasil kerja tambahan atau HKT sebagai pengukuran potensinya. Lebih lanjut, kami juga menghadirkan dashboard prediksi yang menampilkan cluster quiet quitting berdasarkan jenjang pendidikan, gender, generasi, dan sebagainya. Hasil dari pengukuran secara rata-rata, DJPB berada pada kategori kedua atau sedang, dan area kantor pusat lebih berpotensi dibandingkan kantor vertikal dalam hal fenomena quiet quitting. Hadirnya dashboard ini sebagai tools early warning atau alarm pengingat dini yang dapat digunakan organisasi untuk membuat keputusan ataupun rekomendasi terkait manajemen SDM. Dan ini sudah disimulasikan oleh Kepala Bagian SDM DJPB. Baik hadirin, adalah sebuah fakta bahwa fenomena quiet quitting itu ada dan nyata di lingkungan kerja. Segera deteksi potensinya karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang penting, jangan sampai ketinggalan tren fenomena di dunia kerja ya. Dan boleh dong Pak, Bu, sekali-sekali diajak healing, biar nggak quiet quitting. Saya Rika Ayonjani, terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bu Rika paparannya. Bapak Ibu sekalian masih dari Kalimantan Utara, kami persilahkan untuk Bapak Adita untuk bersiap. Untuk Bapak Adita, selamat pagi Bapak, bisa kita cek suaranya? Belum ada suaranya belum masuk, unmute mungkin. Masih unmute Bapak Adita? Oke, sorry. Pagi Bapak Adita, sudah siap ya? Sudah siap. Oke, paparannya juga sudah siap, share screen-nya. Bentar, saya share screen ya. Apakah sudah tampak? Sudah. Quality Assurance Matrix ya, Bapak Adita? Siap. Oke. Timekeeper sudah siap? Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak Adita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Adita Surya Permana dari Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Utara. Pada bulan Oktober 2023, melalui Nota Dinas Sekretaris Dirjen Perbendaharaan, KPPN Tanjung Selor, dan KPPN Tarakan, terpilih untuk ikut serta melalui implementasi Quality Assurance sebagai financial advisor pada belanja pemerintah pusat. Sedangkan peran Kanwil di situ adalah untuk mengonsolidasikan, memberikan masukan, melaporkan kepada Setjen setiap akhir bulan selama 3 bulan masa pilot. Sebelum masuk ke dalam peran Kanwil, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah itu financial advisor? Di dalam dunia swasta, financial advisor adalah seorang tenaga profesional yang memberikan masukan dan solusi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keuangan. Peran tersebut tidak jauh berbeda dengan peran KPPN sebagai kuasa bendahara umum negara yang ada di daerah. Lalu mengapa ada quality? Lalu mengapa ada quality assurance? Dan mengapa kualitas itu perlu dijamin oleh sebuah organisasi? Karena pada hakikatnya, sebuah organisasi harus dapat memastikan produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi sebuah standar yang telah ditetapkan. Untuk menjamin peran tersebut, maka Kanwil berinisiatif menerapkan Quality Assurance Matrix sebagai sebuah tools yang akan kita pergunakan untuk mengidentifikasikan melalui tingkatan kontrol dan tingkatan kritis apakah layanan yang diberikan sudah sesuai standar yang sudah ditetapkan. Hasil identifikasi menyatakan bahwa terdapat 30 produk atau layanan yang ada di KPPN yang terangkum dalam 5 bagian, yaitu proses bisnis, teknologi informasi, sumber daya manusia, layanan pengguna, dan monitoring. Hasil identifikasi tersebut kemudian kita sandingkan atau kita masukkan ke dalam 5 level tingkatan kritis dan tingkatan kontrol dengan memperhatikan kriteria pengukurannya.
Hasil dari proses tersebut kemudian dimasukkan ke dalam peta quality assurance untuk diketahui standar kualitasnya, apakah tercapai, apakah butuh penanganan, atau bahkan tidak tercapai. Yang pada akhirnya adalah penyusunan rekomendasi oleh Kanwil kepada KPPN untuk dapat ditindaklanjuti. Pada laporan bulan pertama dan bulan kedua, menunjukkan bahwa pada level satuan kerja, produk atau layanan berupa divisi halaman 3, KKP, DJP, CMS, serta kepemilikan sertifikat pengelola keuangan masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam laporan terakhir, Kanwil merekomendasikan tindakan lanjut proaktif yang perlu harus diambil oleh KPPN dengan memperhatikan kebutuhan spesifik dari satuan kerja. Kesimpulan, implementasi quality assurance matrix yang dilakukan oleh Kanwil kiranya dapat dijadikan oleh KPPN untuk lebih fokus dalam melakukan kegiatan sosialisasi, FGD, BIMTEK, atau kunjungan ke satuan kerja. Karena banyak nilai memberikan manfaat, pada tahun 2024, quality assurance dilakukan secara menyeluruh dengan mengikutsertakan KPPN Nunukan sebagai unit baru. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bapak Adita. Terima kasih untuk Bapak Adita dan Ya. masih di Kalimantan, kita sedikit bergeser ke Kalimantan Barat. Ada Ibu Dina Rizky. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Mawar. Oke, sudah siap ya? Insya Allah siap. Silakan untuk share screen-nya. Izin share screen. Apakah Ya. sudah terlihat? Sudah, analisis pengaruh belanja daerah dan PDRB. Oke. Ya. Saya sudah oke, timekeeper sudah siap. Baik, untuk Ibu Dina Rizky, silahkan dimulai. Adil Katalino, Baju Ramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Dina Rizky Ramadhani dari Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, saya akan memaparkan hasil kajian dengan judul Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kalimantan Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada grafik pertama di layar, kita bisa melihat bahwa pendapatan asli daerah pada kabupaten kota lingkup Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 sampai tahun 2022 memiliki tren meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat yang tercermin melalui nilai pendapatan domestik regional bruto. Kemudian pada grafik kedua, tampak bahwa tren PAD meningkat bersamaan dengan meningkatnya total belanja daerah di kabupaten kota lingkup Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 sampai tahun 2022. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mengkaji pengaruh dari peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat yang diwakili oleh PDRB dan belanja daerah terhadap peningkatan PAD pada kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari 140 data, yaitu data cross-section dari 14 daerah kabupaten kota di Kalimantan Barat, dan data time series dengan rentang 10 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan model regresi data panel Random Effect Model atau REM. Bapak Ibu yang saya hormati, dari hasil uji regresi REM menunjukkan bahwa baik secara bersama-sama maupun secara parsial, PDRB dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kalimantan Barat. Apa artinya? Artinya, pemerintah, khususnya lingkup Provinsi Kalimantan Barat, dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan meningkatkan aktivitas perekonomian dan belanja pemerintah. Ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mendorong pada pertumbuhan PDRB, seperti dengan melakukan transformasi ekonomi yang meningkatkan produktivitas dengan berfokus pada optimalisasi kawasan industri. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan realokasi belanja operasional dan mengarahkannya ke belanja yang lebih produktif seperti belanja modal. Sebagaimana Jensen Huang, founder dari NVIDIA, pernah berkata, "When you increase productivity, economies become better. Local economies become better, society becomes better." Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Adil Katalino, Baju Ramin Kak Saruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Oke, terima kasih sekali Bu Dina. Terima kasih.
Baik, dari Kalimantan kita akan pergi ke Kanwil DJPP Provinsi Jambi. Ada Ibu Rita Purnama. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Mawar. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar jelas. Oke, silahkan untuk share screen-nya dipersiapkan. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah di Oh iya, siap. tampilan ya. Oke. Optimalisasi peran regionalship otonomis ya. Ya. Oke. Baik, kalau sudah siap untuk Ibu Rita Purnama, silahkan dimulai. Bayangkan seorang anak berumur 25 tahun masih sangat bergantung dengan orang tuanya. Jadi begitulah Indonesia yang sudah menganut sistem desentralisasi fiskal jauh sejak tahun 1999. Pada kenyataannya, dengan sistem ini, apakah daerah mampu untuk memenuhi kegiatan otonomi daerahnya? Atau masih sangat bergantung dengan dana transfer dari pusat ke daerah? Hal ini inline dengan Undang-Undang HKPD yang didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal melalui beberapa pilar, di antaranya Local Taxing Power. Tulisan ini menjadi penting mengingat peran Kanwil Dijen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist yang seharusnya tidak hanya memotret kondisi ekonomi dan fiskal yang ada di daerah, tapi juga mampu untuk memberikan rekomendasi yang relevan bagi Pemda untuk mampu menghadapi tantangan desentralisasi ini. Berdasarkan data, baik dari laporan keuangan pemerintah daerah maupun dari kuesioner tentang pajak dan retribusi daerah, diketahui bahwa local tax ratio Jambi selama 6 tahun terakhir berada di angka 0,9 hingga 1,1% saja. Pertanyaannya, mengapa? Padahal Jambi bukan daerah yang minim dengan sumber daya, bukan? Ternyata rendahnya local tax ratio di Jambi disebabkan oleh belum terotomasinya sebagian besar pemungutan pajak daerah. Lalu bagaimana akselerasi pemungutan pajak dapat dilakukan? Apabila untuk menghitung dan memungut jenis pajak tertentu saja masih dilakukan secara manual. Selain itu, keterbatasan basis data perpajakan juga menjadi permasalahan utama dalam penggalian potensi pajak. Lalu apakah DJP bisa untuk mengambil peran membantu pemerintah daerah dalam mendorong penerimaan pajak untuk mewujudkan kemandirian fiskal? Harusnya bisa. DJPB melalui Forum ALKO dengan perannya sebagai RCE dapat mendorong sinergi Kemenkeu 1 yang ada di daerah bersama dengan Pemda. Misalnya, sinergi dalam penguatan basis data perpajakan, sinergi dalam penguatan TUSI dan jurusita dan penilai, hingga rekomendasi automasi melalui aplikasi perpajakan. Lalu bagaimana dengan Pemda? Kan Pemda nggak diajak dalam Forum ALKO. Untuk menjaga kerahasiaan sebagian data, maka penting untuk mengkomunikasikan hasil dari analisis ALKO kepada Pemda melalui kegiatan yang terjadwal saja. Hal ini tentunya akan mengoptimalkan peran Kanwil DJPB sebagai RCE selain dengan meningkatkan kapasitas dan skill analisis dari SDM pelaksana ALKO yang ada di daerah, kemudian mengoptimalkan peran local expert dalam pendampingan RCE, dan tentunya penting untuk mengkomunikasikan atau memonitoring pasca rekomendasi tersebut disampaikan, baik kepada Kemenkeu 1 yang ada di daerah maupun kepada Pemda. Demikian, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Rita. Masih ada beberapa detik loh. Oke, baiklah. Sudah ada 7 presenter yang menyajikan paparannya. Dan Bapak-Ibu sekalian, saat ini kita masuk ke presentasi ke-8. Kita akan menyimak paparan dari Bapak Fajar Seto dari Kanwil DKI Jakarta. Selamat pagi Bapak Seto. Iya. Oke. Terdengar suara saya, Mbak Mawar? Sudah terdengar sekali. Iya, saya share, izin share sebentar. Iya, silakan share screen-nya. Ini. Tampilan, ya. Sudah terlihat kah? Sudah mengurai retur SP2D KPPN Wilayah DKI Jakarta. Oke, sudah siap Pak Fajar? Sudah. Baik. Untuk Bapak Fajar Seto, silahkan dimulai. Baik, terima kasih. Retur SP2D. Tentu Bapak Ibu sudah familiar gitu ya, tidak asing lagi dengan terminologi ini. Itu satu kondisi di mana gagal bayarnya satu jumlah SP2D kepada yang berhak. Kajian yang kami lakukan ini menangkap kondisi retur SP2D di wilayah DKI Jakarta, di mana tidak sedikit pendapat yang menyatakan bahwa sangat sulit mencapai zero retur di wilayah Jakarta.
Kajian ini juga menjadi bagian dari tema sentral laporan pembinaan dan supervisi KPPN kami di periode semester 2 2023. Bapak Ibu sekalian, penyebab dan mekanisme penyelesaian retur SP2D ini pada dasarnya sama di setiap KPPN. Namun, besaran dan tingkat keterjadian retur tentu akan berbeda di setiap KPPN. KPPN dengan load SPM yang rendah akan berbanding lurus dengan tingkat keterjadian retur yang sedikit pula. Kajian ini adalah deskriptif kualitatif dan tools yang digunakan adalah SWOT analysis. Berdasarkan olah data retur SP2D di OMSPAN di rentang waktu 2021 sampai dengan Agustus 2023, terdapat 4 kategori besar penyebab retur SP2D. Yang pertama adalah rekening tidak aktif, yang kedua adalah nomor nama pemilik kesalahan pada nomor nama pemilik rekening, kemudian kesalahan nama bank tujuan, dan penyebab lain-lain. Penyebab lain-lain ini adalah sifatnya minor seperti invalid SWIFT code atau persetujuan yang tidak diketahui. Bapak Ibu sekalian, rekening tidak aktif ini merupakan penyebab tertinggi retur di wilayah Jakarta. Tahun 2021 ada sebanyak 62% dari total retur SP2D berasal dari sini. Tahun 2022 bahkan meningkat menjadi 65%. Hal ini karena adanya penyaluran bantuan pemerintah yang disalurkan ke beberapa KL seperti Kemenak, Kementerian Pendidikan, dan Kemensos. Berdasarkan analisis dapat direkomendasikan beberapa langkah untuk menekan retur SP2D pada 4 pihak. Yang pertama, Satker harus memastikan data supplier ini sudah benar, termasuk melakukan cek isian pada Sakti juga sudah benar. Untuk KPPN adalah melakukan edukasi di setiap kesempatan. KPPN terus melakukan reminder, mengingatkan Satker, kemudian mengidentifikasi Satker mana saja yang sering terjadi retur SP2D dan melakukan treatment khusus atau pendampingan secara berkala. Untuk Kanwil dapat menyusun langkah inovatif berupa panduan atau justifikasi pemilikan retur, kemudian memberikan reward kepada KPPN yang berhasil menyelesaikan retur SP2D 100% tepat waktu. Untuk kantor pusat diusulkan untuk penambahan fitur self-check pada aplikasi Sakti untuk data supplier Satker mengeceknya. Kemudian membagi kategori KPPN dengan kepemilikan jumlah beneficiary yang tinggi, sedang, rendah, atau berdasarkan jumlah rata-rata SP2D yang diterbitkan. Ini untuk menentukan level 0 berdasarkan toleransi range jumlah retur SP2D. Ini sebagai tahapan awal yang nanti akan semakin ke depan akan semakin diperkecil untuk range-nya. Dengan strategi teknis yang dilakukan oleh KPPN, serta strategi kebijakan yang dijalankan oleh kantor pusat dan Kanwil, diharapkan retur SP2D dapat benar-benar 0 untuk wilayah Jakarta di masa mendatang. Demikian, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Fajar. Dan berikutnya adalah dari Direktorat PPKBLU. Silakan untuk bersiap, Bapak Iskandar. Kita tes soalnya dulu, Pak. Boleh di-unmute. Pagi, Pak. Ya, Bapak. Pagi. Iya, pagi. Oke. Sudah terdengar ya suara saya? Terdengar jelas. Bapak silahkan untuk share screen-nya. Oke, Oke. apa sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat, jelas. Oke. Sudah siap? Oke, Pak. Ya. Oh, belum, sebentar. Mana? Timekeeper-nya belum siap, Bapak. Oke. Jadi mau menunggu Ya. sebentar. Sebentar ya. Oke, karena sudah siap, mari kita segera mulai. Silakan untuk Bapak Iskandar, silakan dimulai. Kita semua tahu, kita semua pernah mendengar tentang self-driving car. Lalu, apa persamaan antara self-driving car dengan perencanaan khas pemerintah? Self-driving car menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI untuk menggantikan peran manusia. Alih-alih menggunakan indera manusia, self-driving car menggunakan sensor dan radar. Model komputasi berbasis IT digunakan untuk mengambil keputusan, berjalan atau berhenti. Perencanaan khas pemerintah dapat disusun dengan menggunakan 2 pendekatan, bottom up dan top down. Pendekatan bottom up mengandalkan informasi yang disampaikan pimpinan Satker untuk mengambil keputusan. Di sisi lain, pendekatan top down menggunakan data historis perencanaan khas pemerintah. Layaknya pada self-driving car, keputusan diambil dengan menggunakan model komputasi berbasis IT. Sebagai alternatif penyusunan perencanaan khas pemerintah, pendekatan top-down belum banyak mendapat perhatian. Belum banyak model yang dibangun untuk memberikan prediksi yang baik pada perencanaan khas pemerintah. Untuk itulah penelitian PSD saya menjawab tantangan tersebut.
penelitian PhD saya menawarkan framework yang dapat digunakan untuk menyusun model perencanaan khas pemerintah. Framework tersebut terdiri dari mengidentifikasi data yang akan digunakan, menyusun alternatif model terbaik, dan mengevaluasi kinerja model dalam memprediksi perencanaan khas pemerintah. Setiap data memiliki karakteristik yang spesifik. Gagal untuk memilah metode yang sesuai akan mengakibatkan model yang dihasilkan menjadi tidak efisien. Pada penelitian saya, model perencanaan khas pemerintah dapat dibangun dengan menggunakan metode machine learning yang berbasis AI. Metode yang sama yang digunakan pada self-driving car. Meski dikembangkan dengan menggunakan model perencanaan khas pemerintah, framework yang saya susun juga dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan permodelan di area lainnya, misalnya untuk penerimaan negara. Ahli statistik George Box berkata, "All models are wrong, but some are useful." Tidak ada perencanaan khas pemerintah yang 100% akurat. Tapi dengan menggunakan framework yang saya susun, kita dapat menyusun model perencanaan khas pemerintah yang handal. Terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar. Masih ada sisa waktu loh Pak, nggak ada tambahin? Sudah cukup? Oke. Bapak-Ibu sekalian, berikut adalah peserta kita yang terakhir yang akan mempresentasikan kajiannya, yaitu Bapak Vicky. Halo, selamat siang Bapak Vicky. Selamat siang. Oke. Sudah Izin share terdengar? screen. Iya, silahkan izin sekalian share screen. Apakah sudah nampak, Kak? Sudah, perlindungan hukum. Ya. Baik. Oke. Timekeeper sudah siap? Sebentar ya Pak ya. Oke. Timekeeper sudah siap? Bapak Vicky sudah siap? Baik, siap. Ya, silahkan dimulai. Baik, terima kasih. Kenapa orang melakukan investasi? Ya, untuk mendapatkan keuntungan. Demikian halnya dengan pemerintah. Melalui peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah, pemerintah dapat melakukan investasi, tentunya dengan harapan atau tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau keuntungan. Namun sebagaimana adagium high risk high return, di dalam investasi pemerintah juga terdapat potensi resiko yang berupa penurunan nilai investasi. Hal ini dapat dikaitkan dengan kerugian keuangan negara dan tindak pidana korupsi sebagai akibat dari menimbulkan kerugian keuangan negara. Untuk melindungi hal tersebut, Direksi Operator Investasi Pemerintah diberikan perlindungan hukum berupa prinsip Business Judgment Rule yang melindungi Direksi Operator Investasi Pemerintah dalam pengambilan keputusan bisnisnya sepanjang keputusan bisnis tersebut didasarkan pada sejumlah kewajiban standar atau fiduciary duty. Namun, dalam kenyataannya, implementasi di Indonesia, aparat penegak hukum, polisi, jaksa, maupun hakim kurang mengindahkan atau kurang memperhatikan perlindungan hukum prinsip Business Judgment Rule tersebut. Hal ini dapat dilihat dari dua contoh kasus besar yang terjadi, yaitu Karen Agustiawan dalam kasus pengadaan gas alam cair PT Pertamina, dan yang kedua, kasus yang menimpa Hota Sinababan, Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines dalam kasus penyewaan pesawat Boeing. Keduanya mengambil keputusan bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaannya. Tetapi kemudian terjadi kerugian bisnis. Oleh aparat penegak hukum, keduanya didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bagaimana untuk memperkuat prinsip Business Judgment Rule ini di dalam pelaksanaan investasi pemerintah? Ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, memperkuat dasar hukum peraturan perundang-undangan pelaksanaan investasi pemerintah. Dari semula peraturan pemerintah perlu diekskalasi tingkatannya menjadi undang-undang yang secara hierarki peraturan perundang-undangan lebih kuat dan lebih tinggi. Yang kedua, mentransformasikan keuangan publik menjadi keuangan privat ketika dilakukan investasi pemerintah. Hal ini untuk mencegah aparat penegak hukum dengan mudah serta-merta mengkaitkan kerugian bisnis dengan kerugian keuangan negara dan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada
aparat penegak hukum agar mereka memiliki pemahaman yang sama terkait dengan prinsip business judgment rule. Dengan demikian, operator investasi pemerintah mendapatkan perlindungan yang optimum sehingga tujuan dari investasi pemerintah yaitu manfaat ekonomi, memberikan manfaat sosial maupun manfaat lainnya dapat tercapai. Terima kasih sekali, Bapak Vicky. Oke. Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa ya kita menyaksikan 10 paparan finalis dengan tema yang sangat beragam, tapi semuanya tuh luar biasa, baik secara kontennya maupun penyajian presentasinya. Saya yakin setelah ini juri sepertinya perlu bekerja keras ya untuk menentukan pemenangnya ya. Baik, kita akan memberi kesempatan untuk ketiga dewan juri memberikan feedback atas presentasi yang sudah dipaparkan tadi. Silahkan untuk Ibu Tio, Ibu Inge, dan Ibu Windrati untuk dimulai dengan Ibu Tio nih sepertinya. Mbak Mawar, mungkin Monggo, dari ya. adik ya. Oke, Ibu Adi dulu, Bu Windrati, silahkan. Silakan Bu Tio. Sudah dipersilakan oleh moderator. Enggak, karena tadi Bu Tio sudah keluar duluan jadinya. Silahkan, monggo Ibu Ade, Ibu Windrati. Oke, baik. Untuk Terima kasih rekan-rekan semua ya, peserta TMT ya. TMT 3 minutes thesis competition. Ya, luar biasa ya. Saya sangat menikmati ya paparan dari semua rekan-rekan. Kajiannya semuanya menarik, tidak ada yang tidak menarik. Topiknya keren-keren gitu ya. Topiknya keren-keren. Jadi saya mungkin akan memberikan feedback agak sedikit detail ya, nggak apa-apa ya. Tapi secara cepat saja. Moderator, saya diberi waktu berapa lama ya untuk memberikan feedback? Mungkin sekitar 3-4 menit, Ibu. Oke, baik. Mungkin feedback saya secara umum dulu ya. Secara umum nanti saya mungkin ini sebenarnya saya ada secara detail masing-masing saya sudah punya ini ya. Pertama, secara umum peserta sudah menyajikan mengartikulasi kajiannya dengan sangat baik secara umum ya. Mulai dengan beginning, pendahuluan. Kemudian menyajikan komponen dari TMT itu mulai dari masalah, kemudian ada metodologi, hasil, dan kemudian so what-nya, which is itu recommendation. Namun demikian, khusus untuk beginning ya, untuk porsi beginning atau ini, ada peserta yang saya melihat itu langsung to the point kepada masalah tanpa mengkaitkan dengan big picture gitu ya. Dan kemudian ada peserta yang menggunakan hook ya, tahu hook ya. Hook it's what makes your audience, how can you capture the attention of the audience gitu ya. Hook ya, sebagai contoh, saya kasih contoh ya, ada beberapa Mas Vicky Darmawan ya, cukup bagus hooknya dengan pertanyaan ya, dimulai dengan pertanyaan tadi ya terkait investasi, kemudian ada juga yang hook ya tentang desa, kemudian ada juga yang sedikit storytelling hooknya ya gitu ya. Ini saya nggak sebut satu-satu namanya ya, ada Mbak Siti, ada siapa lagi tadi ini ya. Kemudian ya, tetapi ada beberapa juga Mbak Rika juga hooknya cukup bagus, tapi ada beberapa juga yang sebenarnya bagus juga, tapi hooknya to capture the audience attention itu belum, itu mungkin kalau seandainya ke depan nanti bisa ada itu semakin lebih bagus. Kemudian dalam TMT itu sebenarnya yang dinilai adalah how you engage with audience ya, bagaimana kita itu berkomunikasi dengan audience. Dan asumsinya adalah audience itu adalah general public in general. Artinya non-specialist audience. Implikasinya apa? Implikasinya akan lebih bagus kalau peserta itu kurang menggunakan academic jargon.
Ya, academic jargon itu bagus, itu cool, keren ya, karena itu akan memudahkan dalam mengartikulasi dari riset itu sendiri yang sangat kompleks dan sulit. Tetapi pada saat bicara 3 minutes thesis competition, you have to harus dihilangkan gitu ya. Sebisa mungkin menggunakan bahasa umum. Jadi ada beberapa, nggak perlu saya sebut ya, ada academic jargon bagus, tapi kalau lebih bagus lagi kalau academic jargonnya itu dikurangi. Kemudian mengenai riset sendiri ini kan banyak ya, nggak semua itu harus ditampilkan. Nah, harus dipilih mana yang memang paling perlu disoroti. Ya, ini kaitannya nanti dengan apa namanya tadi, how you engage with the audience gitu ya. Karena kalau semua kita tampilkan, audience itu akan terdistract. Itu saja sih ya, akan terdistract. Kemudian take home ya, ada beberapa yang memang finishingnya juga bagus. Nah, secara umum ada common mistakes ya. Jadi intinya saya sih apresiasi ya, bagus-bagus semua ya. Cuma saya hanya ingin memberikan feedback untuk perbaikan sama-sama kita belajar gitu ya. Satu adalah uneven structure. Strukturnya itu nggak merata. Ada peserta, dia membagi 3 menit itu dalam satu pendahuluan, 1 menit awal pendahuluan, hook, konteks, 1 menit kedua itu dia masuk kepada metodologi, atau 1 menit terakhir itu dia masuk kepada kesimpulan. Tetapi ada peserta yang sampai menit kedua itu masih latar belakang dan konteks. Bahkan kita belum tahu apa sebenarnya tujuan dari penelitiannya. Nah, ini yang saya mengatakan struktur yang tidak merata. Jadi nanti mungkin ke depannya strukturnya itu perlu diratakan. Dan secara khusus nih saya apresiasi tadi ya, siapa tadi yang berbahasa Inggris ya, Mas Rizky Prasetyo Putra ya, Putro ya. I appreciate your profession delivery in English ya, and yes, I do like your tone, ya, occasionally complemented by your expressions, ya, and then but I think in your case ya. Your research is very interesting, but it's about announcement of stock split. But that's the thing that I should say is that you are using many academic jargon, and in this competition you are supposed to present that to public audience, non-specialist audience. But actually everything is fine actually. All the logic of presentation is good ya. So itu hanya isu itu ya terkait ini. Kemudian yang lainnya saya pikir sudah cukup mengenai visualisasi terakhir ya. Jadi pertama kan tadi saya mengatakan komponen dari presentasi beginning, engaging, dan takeaways. Ada beberapa sebelum saya masuk visual, ada beberapa yang takeaways-nya itu clear, penutupnya itu smooth, ada yang agak terputus ya, ada yang agak terputus, itu jadi mungkin jadi perhatian. Dan kemudian visual terakhir ya, one slide visual ya. Kalau yang namanya slide ya, prinsipnya adalah less is more ya, meaning semakin sedikit Anda sajikan dalam slide, harusnya semakin banyak Anda bisa memberikan insight. Nggak kebalik. Semakin banyak narasi, semakin banyak yang saya bisa sampaikan ke audiens. Bukan itu prinsipnya dalam slide visualisasi. Jadi ada beberapa tadi yang hanya menyajikan kerangkanya, which is good. Ada yang menyajikan secara komprehensif, bagus, tetapi kekurangannya ada masih narasi-narasi. Narasinya terlalu banyak, gitu ya. Itu distracting di audience dan membuat audience lose focus ya. Jadi itu saja, mungkin sudah 3 menit belum ya? Siapa nih, Mbak? Mohon maaf Bu, ada kesalahan. Jadi masing-masing Dewan Juri diberi kesempatan sekitar 10 menit Ibu. Oke. Ya. Saya silakan dilanjutkan. Masih ada 5-6 menit lagi Ibu. Ya. Dan kemudian in general peserta itu, ini kan bicara tentang bagaimana peserta menjelaskan hasil kajiannya kepada audiens. Jadi artinya kenapa audiens itu harus peduli dengan riset kita?
Nah, ini ada beberapa hampir keseluruhan peserta ya yang mungkin terlalu fokus kepada risetnya, yang tadi saya katakan engaging ke audiensnya. Misalnya sebagai contoh nih ya, sebagai contoh misalnya saya ambil riset yang lain misalnya. Riset tentang climate change. Terus pertanyaannya, emang kenapa climate change? Apa maknanya bagi si audiens? Maknanya adalah, tahukah Anda kalau Anda tidak memberikan solusi terhadap climate change, Anda bisa misalnya nih ya, ekstrimnya, mati kelaparan dalam 3 tahun ke depan. Nah, itu kan membuat orang, oh ya, I should care with your research. Saya harus peduli dengan riset Anda. Nah, in general, ini teman-teman, saya lihat belum really connecting kepada bigger picture dan mengapa audiens itu perlu peduli, ya. Nah, itu mengenai why we should care with your research. Kenapa kita harus peduli dengan riset Anda. Nah, selebihnya ada 1, ada 2, 3 ya, yang metodologi itu nggak link dengan hasil ya. Ada metodologi yang nggak link dengan hasil, artinya jumping into hasil ya. Karena saya nggak usah beri contoh ya, nanti kalau saya beri contoh langsung ini ya. Jadi ada metodologi tertentu, dia hanya menjawab pertanyaan what misalnya ya, tetapi dalam penyajian hasilnya sudah menjawab why. Ya gitu ya, jadi itu dia jumping into conclusion tanpa metodologinya nggak clear gitu linknya. Nah, itu yang mungkin nanti ke depannya perlu pendalaman mengenai metodologi. Ya, metodologi ini hanya untuk pertanyaan penelitian seperti ini, nggak bisa pertanyaan penelitian. Jadi kita langsung bisa lihat ini ada yang jumping into conclusion. Kemudian ada beberapa yang menggunakan analogi, which is very good dalam presentasi ya. Analogi, storytelling, question itu adalah sangat-sangat bagus ya. Terima kasih buat teman-teman yang menggunakan analogi itu. Tapi memang key-nya lagi jangan terlalu banyak analoginya, 1 atau 2 itu sudah cukup. Kemudian ada yang melakukan komparasi ya untuk membuat riset ini down to earth ya. Jadi cukup bagus, tadi ada Pak Iskandar ya, Pak Iskandar. Jadi dari seluruh peserta saya sudah mencatat good point-nya semua. Seluruh peserta memiliki good point ya, strength point lah saya bilang. Tidak ada peserta yang nggak memiliki strength point, tetapi dari strength point itu ada beberapa yang perlu diperbaiki yang tadi saya sampaikan, common mistakes in 3 minutes competition. Dan saya yakin pada saat tadi saya sajikan apa-apa itu common mistakes dalam 3 minute competition, saya rasa peserta sudah paham ya. Dan tadi saya ulang lagi, no hook, tidak ada lead, kalau dalam tulisan tidak ada lead, tidak ada sesuatu yang menarik perhatian audiens, uneven structure, pembagian penyajiannya nggak semerata, bahkan ada yang terlalu lama di metodologi, ada terlalu lama di pendahuluan, ada yang too much content dalam slide-nya, kemudian terakhir ya, ini terakhir dari saya, finishing-nya nggak kuat. Finishing-nya nggak kuat karena terlalu cepat mungkin yang mempresentasikannya, walaupun hasil kajiannya bagus. Itu saja, terima kasih ya atas presentasinya, saya sangat menikmati dan saya yakin hasil kajian teman-teman ini, 3 minutes competition ini sangat bermanfaat bagi organisasi kita. Dan saya sarankan ini bisa diseminasikan ke, kan sudah ada YouTube-nya ya, kalau bisa sih bisa istilahnya ya, ditaruh di mana, di link-link mana sehingga bisa dilihat banyak orang, karena sangat menarik, semuanya bagus, semuanya keren-keren, dan semuanya memberi insight. Terima kasih, itu dari saya, Mbak Mawar. Saya kembalikan ke Mbak Mawar. Terima kasih. Terima kasih Bu Ade. Mungkin nanti PR-nya panitia nanti untuk mengkompilasi hasil-hasilnya mungkin ya Bu ya. Oke, selanjutnya untuk Ibu Inge. Silakan Ibu Inge untuk feedback-nya, mungkin sekitar 10-an menit ya. Baik, makasih Silakan. Mbak Mawar. Mungkin singkat saja dari saya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi buat ini seluruh peserta yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik menurut saya. Dan secara umum saya sangat menikmati presentasi yang disampaikan oleh teman-teman.
materi presentasinya menurut saya sangat menarik dan ini bisa disampaikan dengan poin-poin yang tadi disampaikan Ibu Windrati. Tetapi sedikit dari saya terdapat barangkali beberapa peserta yang perlu memperbaiki dari sisi artikulasi supaya apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman semua bisa terjelaskan atau tadi istilah dari Ibu Windrati ada engagement dengan audiensnya. Jadi supaya lebih jelas dalam penyampaian, termasuk juga eye contact dengan engagementnya. Mungkin itu dari saya, makasih. Walaupun saya tahu barangkali ini satu tantangan dalam melaksanakan presentasi dengan metode online, tetapi saya yakin teman-teman semua yang ada di sini sudah tadi mendapatkan feedback yang sangat lengkap dari Ibu Windrati. Terima kasih. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Mawar. Oke, terima kasih sekali Ibu Inge. Untuk selanjutnya, Ibu Tio, monggo silakan Ibu untuk memberikan feedbacknya. Baik, terima kasih Mbak Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat menjalani ibadah puasa Ramadan. Pertama-tama saya sama seperti Bu Ade dan Bu Inge ya, saya sangat menikmati presentasi dari teman-teman semuanya. Jadi 10 finalis ini menurut saya memang layak disebut finalis ya. Saya tadi menyimak coverage dari topiknya pun sangat bervariasi dan menyasar isu-isu strategis yang sedang kita hadapi saat ini, begitu ya. Tadi ada yang bicara mengenai aspek SDM, kemudian ada yang bicara mengenai bisnis proses, hubungan antar kanwil KPPN, kemudian ada area the new next level treasury, RCE, financial advisors, kemudian juga ada aspek cash management, termasuk aspek investasi, ada yang bicara tentang stok, ada yang cash forecasting, banyak gitu ya. Artinya impresi saya adalah teman-teman di seluruh Indonesia yang saat ini diwakili oleh 10 finalis sudah menunjukkan kekuatan data analitik, dan ini apresiasi saya untuk teman-teman semuanya. Yang kedua, karena ini adalah sebuah kompetisi, artinya kan ada penilaian, begitu ya. Penilaian itu didasarkan atas parameter penilaian. Nah, mungkin dari saya ingin menyampaikan beberapa hal mungkin secara umum dulu, sama seperti Bu Ade, saya juga punya catatan untuk masing-masing finalis. Namun secara umum dulu ya. Teman-teman semuanya, saya yakin Bapak Ibu rekan-rekan pasti sudah berlatih ya. Ada yang mungkin berulang-ulang gitu ya, melatih bagaimana bisa menyampaikan sebuah pesan, sebuah story dari riset teman-teman semua dalam waktu 3 menit. Tadi ada yang agak lebih dikit ya, tapi kontennya masih dapat gitu ya. Itu nggak mudah gitu ya, kalau kita nggak berlatih. Nah, ketika teman-teman sudah mencapai durasi itu, maka itu sebuah capaian. Nah, sekarang berikutnya adalah apa yang perlu kita tingkatkan, begitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu rekan-rekan bisa melihat di Google gitu ya, banyak itu cerita mengenai bagaimana sih kita sebaiknya menyajikan sebuah poster dan juga 3 minutes thesis. Ada di googling aja banyak itu, Bapak Ibu bisa lihat-lihat. Pada intinya adalah yang bisa saya summarize, yang pertama, presentasi dan poster itu seyogyanya saling berkaitan, saling membantu. Jadi presenter dan poster itu mestinya saling berbicara kepada audiens, ya. Dan seluruhnya adalah menceritakan sebuah story, telling story. Nah, di sini tentu ada selera gitu ya, bagaimana kita bercerita. Kalau dalam pandangan saya, poster itu namanya poster, dan dalam 3 menit mestinya ketika si pembaca, si audiens yang ikut mendengar, menyaksikan itu melihat posternya, setidaknya dalam tempo 3 menit kita paham apa yang diceritakan dalam poster. Demikian pula dalam hal ketika presenter itu bercerita. Dalam konteks 3 menit, kita bisa tahu apa sih masalahnya yang sedang dibahas, bagaimana cara pemecahan masalahnya,
metodenya seperti apa, kemudian apa kira-kira hasilnya, lalu apa rekomendasinya yang diberikan kepada audiens, pendengar, gitu ya. Nah, ini dalam tempo 3 menit rekan-rekan semuanya. Jadi saya sepakat bahwa karena ini adalah untuk publik, maka jargon-jargon, istilah-istilah yang terlalu akademis, seyogyanya agak kita kurangin. Ataupun kalaupun kita menggunakan teori ataupun konsep yang mungkin perlu pemahaman khusus, ada satu cerita yang menjelaskan secara mudah itu konsep tentang apa. Ya. Kemudian berikutnya, ketika kita bicara mengenai problem dulu ya, opening. Dimulai dengan problem. Semua riset itu dimulai dengan problem. Apa yang menjadi masalah? Kenapa itu menjadi masalah? Kemudian bagaimana kita menyelesaikannya? Itu metodologi. Setelah itu kita bicara hasil. Kemudian outcomes. Nah, tadi beberapa teman-teman seperti catatan Bu Ade, memang ada yang pembagian waktunya ya, ada yang waktunya lebih banyak dominasinya di bagian awal-awal gitu ya, belakangnya nggak terlalu banyak dielaborasi. Sebagian juga teman-teman, misalnya ada satu kotak gitu ya, menunjukkan proses 1-7 gitu ya, tetapi nggak diceritakan gitu proses itu. Jadi ada poster, ada cerita, tapi cerita itu tidak connect ke posternya. Nah ini teman-teman semuanya pemahaman buat kita bersama ya. Jadi sekali lagi poster itu membantu presenter. Apa yang disampaikan oleh presenter seyogyanya bisa di-highlight di dalam poster itu. Gitu ya. Jadi harus ada korelasi antara si presenter dan si posternya. Nah, tadi sudah opening, sudah metodologi, kemudian how we end our story, gitu ya. Nah, teman-teman so far sudah bagus menurut saya bagaimana cara mengakhirinya. Tadi ada yang tidak hanya menyajikan konklusi, hasil dan konklusi, tapi juga tambah pantun, gitu ya, untuk membuat suasana jadi lebih menyenangkan, gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin menurut saya begini, call to action. Buat saya personally ya, kan masing-masing juri beda ya. Kalau buat saya personally, akan sangat menarik ketika kita sudah menyajikan masalah, kemudian kita bicara metodologi, artinya apa yang kita lakukan itu sudah terjustifikasi secara riset metodologi. Kemudian ada hasil, lalu kita mesti ngapain nih? Apakah yang kita ceritakan itu bisa diterapkan? Gitu kan ya. Contoh, saya ambil contoh, mohon izin ya Pak Iskandar. Saya tertarik dengan cerita mobil tadi ya. Tadi itu ada beberapa tuh saya lihat, ada leader, ada kamera, ada sensor, ada radar gitu kan. Membuat mobil itu menjadi lebih bagus. Lalu di bawahnya ada cerita framework the best model forecasting. Ekspektasi saya berekspektasi ada cerita. Lalu best forecasting itu seperti apa? Radarnya itu yang mana? Kameranya itu yang mana gitu kan ya? Sensornya itu akan menjadi seperti apa gitu. Ini contoh sederhana saja. Jadi kebermanfaatan dari cerita riset yang kita lakukan, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Overall bagus semuanya, cuma mungkin karena 3 menit tidak semuanya bisa terceritakan gitu ya. Hanya mungkin catatan saya, Mbak Mawar dan panitia, ini banyak penelitian-penelitian yang sebenarnya bisa kita terapkan gitu ya. Cuma mungkin tidak semuanya terceritakan dalam 3 menit. Nah oleh karena itu mungkin nanti nih contoh ya Pak Iskandar, mungkin kita bisa kerjasama dengan PKN nanti gitu ya. Bagaimana tuh implementasi the best model forecasting. Saya juga ingin tahu begitu ya. Saya juga ingin gitu menerapkan mobil tadi itu ke case forecasting seperti apa. Ini sejalan dengan rencana kita di PKN untuk mengembangkan perencanaan kas berbasis artificial intelligence ya. Jadi ini mungkin akan bisa membuka
hubungan kerja matriks gitu ya, dalam sebuah kerangka kerjasama untuk mencapai ISIS, inisiatif strategis, ataupun quick wins yang memang sudah kita set up untuk kita capai di tahun 2024 ini. Mungkin dari saya itu Mbak Mawar, jadi mohon maaf overall dulu. Sekali lagi selamat untuk semua finalis, dan juga apresiasi saya untuk rekan yang menggunakan bahasa Inggris ya tadi ya. Jadi kalau nggak salah, Mas Rizky. ya Mas Rizky. Bukan berarti yang bahasa Indonesia nggak bagus ya. Yang bahasa Inggris artinya berani gitu ya, berani mempresentasikan dalam bahasa Inggris. Tadi juga beberapa penalis juga ada yang mencampur dengan bahasa Inggris, menunjukkan bahwa dia memang capable in English. Tapi apresiasi saya juga untuk Mas Rizky yang berani mempresentasikan 3-minute tesisnya dalam bahasa Inggris. Itu sebuah keberanian yang luar biasa menurut saya dalam forum ini. Dari saya demikian, Mbak Mawar, semoga bermanfaat rekan-rekan semuanya. Dan kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Mawar. Terima kasih. Terima kasih sekali Dewan Juri. Feedbacknya luar biasa ya, nggak cuma untuk finalis, nggak cuma untuk peserta, tapi juga untuk kami semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai. Dengan selesainya pemberian feedback dari Dewan Juri, maka sudah acara penjurian di pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya, Dewan Juri akan berdiskusi untuk menentukan pemenang, sehingga mungkin Dewan Juri bisa untuk tetap stay di room. Dan nanti setelah kami tutup, peserta boleh meninggalkan ruang ini. Oke, izin saya tutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Kediri, jangan lupa beli makan. Saya Mawar pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Selamat siang Mbak Mawar. Terima kasih panitia, terima kasih Dewan Juri semua. Selamat siang. Terima kasih Izin sekali. pamit. Terima kasih. Izin pamit. Silakan Bapak Ibu.